Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul Herbarium. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Afika Syifranjani dengan NIM 215 sebagai moderator. Saya Raihan Fadila Akbar dengan NIM 192 sebagai pemateri. Saya Naura Nasita dengan NIM akhir 203 sebagai pemateri. Saya Faisal Lampuriawan Zainal 206 sebagai pemateri. Saya Ahda Zain Izhar Al-Fauni dengan NIM akhir 221. Saya Rayhana Karida dengan NIM akhir 214. Pendahuluan herbarium adalah kumpulan tanaman yang telah dikeringkan dan disimpan dengan baik. Ini merupakan sarana penting dalam mempelajari tumbuhan, ekosistem, serta penggunaan sumber daya genetik. Dalam bidang pertanian, membuat herbarium membantu mencatat keanekaragaman tanaman yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam produksi bahan makanan, hortikultura, dan sebagai bagian dari sistem agroekosistem. Dengan membuat herbarium, kita bisa memahami lebih jelas tentang bentuk, variasi, identitas, serta hubungan ekologis atau pertanian dari tanaman-tanaman tersebut. Tujuannya, pertama, mengumpulkan menyimpan 10 spesimen tanaman yang terkait dengan bidang agronomi atau hortikultura untuk digunakan sebagai bagian dari koleksi herbarium. Melakukan identifikasi taksonomi terhadap setiap spesimen secara tepat dan akurat. 3. Mendokumentasikan karakteristik morfologi dari setiap spesimen secara lengkap. 4. Menganalisis hubungan setiap tanaman dengan sistem pertanian termasuk sebagai tanaman pangan utama, tanaman hortikultura, tanaman pelengkap, atau gulma yang dikelola. 5. Menyediakan referensi yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan, pemulihan tanaman, atau upaya konservasi tanaman lokal. Metode pengumpulan spesimen tanaman dilakukan dengan cara eksplorasi di lapangan. Bagian tanaman yang dipilih bisa berupa daun, batang, bunga, akar, atau seluruh tanaman, bergantung pada ukuran dan kelengkapan bentuk fisik yang diperlukan untuk mengenali jenis tanaman tersebut. Spesimen yang sudah dikumpulkan ditempatkan antara kertas koran, lalu ditekan menggunakan buku-buku atau penjepit sederhana agar bentuknya tetap alami. Pengeringan dilakukan dengan mengganti kertas koran setiap 1-2 hari hingga tanaman benar-benar kering. Setelah benar-benar kering, sampel ditempel pada kertas dan ditulis taksonomi dan morfologi pada setiap bagiannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tanaman iler atau miana yang nama ilmiahnya Coleus cutellarioides. Taksonominya yang pertama ada kerajaan yaitu Plantae, divisi yaitu Angiospermae, kelas yaitu Magnoliopsida, ordonya yaitu Lamiales, familinya Lamiaceae, genusnya Coleus, spesiesnya Coleus cutellarioides. Perannya dalam pertanian yaitu sebagai tanaman hias dan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pendukung dalam sistem agrosilvicultur. Tanaman ini adalah tanaman hias yang berbentuk herba atau semi kayu, berdiri pendek, dengan daun yang berwarna-warni dalam berbagai kombinasi warna seperti hijau, merah, ungu, dan kuning. Bentuk daun umumnya oval hingga elips, dengan tepi daun bergerigi atau bergigi, serta urat daun tampak jelas. Batangnya berupa kayu ringan, bercabang, dan tingginya bisa mencapai sekitar 0,5 hingga 1 meter atau lebih tergantung jenisnya. Selanjutnya ada tanaman kenikir atau nama ilmiahnya Cosmos caudatus. Taksonominya yang pertama ada kerajaan yaitu Plantae, divisinya Angiospermae, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Asterales, familinya yaitu Asteraceae, genusnya Cosmos, spesiesnya Cosmos caudatus. Perannya dalam pertanian yaitu sebagai pelengkap dalam pertanian hortikultura. Yang kedua sebagai tanaman pengisi yang memberikan manfaat tambahan, dan yang terakhir untuk meningkatkan keanekaragaman tumbuhan. Tanaman ini adalah tanaman herba yang tumbuh setahun sekali dengan tinggi sekitar 1 hingga 2 meter. Batangnya tegak dan terdapat cabang. Daunnya berbentuk majemuk, tersusun dalam pola menyirip ganda dengan daun kecil-kecil dan pinggir daun bergerigi tipis. Bunganya menyerupai kepala bunga seperti pada kelompok Asteraceae, berwarna hijau muda hingga sedikit merah, dan digunakan sebagai sayuran. Selanjutnya ada tanaman anting-anting atau yang nama ilmiahnya Acalypha indica. Taksonominya yang pertama ada kerajaan yaitu Plantae, yang kedua ada divisi yaitu Magnoliophyta atau Angiospermae,
kelasnya Magnoliopsida, ordonya Euphorbiales, familinya Euphorbiaceae, genusnya Acalipa, spesiesnya Acalipa indica. Perannya dalam pertanian, yang pertama gulma di pemotong atau tepi lahan. Yang kedua dapat digunakan dalam sistem agroekosistem, dan yang terakhir pengelolaannya memberi peluang untuk pengembangan tanaman pangkas atau medisinal di perkarangan. Tanaman herba semusim ini dengan tinggi sekitar 30 hingga 50 cm, beberapa literatur hingga 80 cm. Batangnya yang tegak, bercabang, berambut halus atau kasar. Daunnya tunggal, bentuk lonjong hingga agak bulat telur. Tepi bergerigi, halus, permukaan atas dan bawah agak berbulu. Akar tunggang dan bercabang. Selanjutnya ada daun bawang, nama ilmiah Allium pilosum. Taksonominya yang pertama ada kerajaan Angiospermae, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Amaryllidaceae, genus Allium, spesies Allium fitulosom. Peran dalam pertanian yang pertama sebagai produk sayuran segar yang mudah dipasarkan. Selanjutnya sebagai tanaman sela atau pelengkap di kebun hortikultura. Tanaman herba berumah satu, tinggi batang atau perangga biasanya 30-60 cm atau lebih. Daun terbentuk tabung panjang berongga atau lilin. Warna hijau mengarahkan ke atas. Umbi kecil atau tangkai umbi agak memanjang. Bunga membentuk payung kecil di ujung batang. Berbunga berwarna putih kehijauan. Selanjutnya ada tanaman cabai dengan nama ilmiah Capsium annum. Taksonomi kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Solanes, famili Solanaceae, genus Capsium, spesies Capsium annum. Peran dalam pertanian sebagai pemulihan varietas, pemantauan keanekaragaman genetik lokal, dan adaptasi bahan lokal. Tanaman herba atau semishrub bisa mencapai tinggi antara 0,3 hingga 1 meter atau lebih tergantung varietas dan kondisi. Daun berbentuk oval hingga elips, batang bercabang, buah berbentuk beri dengan warna yang variatif. Ada hijau, merah, kuning, dan oranye. Dan buah menghasilkan capsaicin yang memberi sensasi pedas. Selanjutnya ada tanaman padi, nama ilmiah Oryza sativa. Taksonomi kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Peran dalam pertanian sebagai sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Tanaman ini bisa tumbuh selama 1 tahun atau beberapa musim tergantung jenisnya. Batangnya berbuku-buku, tingginya bervariasi, bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter atau lebih. Daunnya memanjang dan sempit, lebar sekitar 1 hingga 2 cm, berdiri tegak atau agak miring. Bunganya berbentuk malai dan menghasilkan bulir padi atau gabah yang akhirnya menjadi biji. Yang selanjutnya yaitu rumput bebekan atau Eragrostis unioloides dengan taksonomi yaitu Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Liliopsida, ordo Poales, familinya Poaceae, genus Eragrostis, spesies Eragrostis unioloides. Dengan peran dalam pertanian, sebagai vegetasi penutup tanah atau pengendali erosi. Rumput bebekan biasanya menjalar atau tumbuh berbuntut. Daunnya sempit, batangnya lembut, tingginya bisa mencapai 30 hingga 60 cm atau lebih. Bunganya berbentuk rumpun kecil yang disebut inflorescence. Ini adalah ciri khas dari rumput. Yang selanjutnya ada tanaman jagung atau zeamais dengan taksonomi kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zeamais.
dengan peran dalam pertanian. Yang pertama, sebagai tanaman pangan penting di Indonesia. Yang kedua, mempelajari variasi jagung sangat berguna dalam proses pemulihan, penyesuaian varietas, pengawasan hama dari penyakit. Tanaman ini tumbuh setahun sekali dan memiliki batang yang tegak serta tinggi, bisa mencapai 1,5 hingga 3 meter tergantung jenisnya. Daunnya besar, panjang, dan lebar, serta memiliki urat yang terlihat jelas. Bunga jantan terdapat dalam bentuk malai di ujung batang, sedangkan bunga betina berbentuk tongkol di samping batang. Biji jagung tersusun rapi dalam tongkol tersebut dalam beberapa baris. Terus ada tanaman terong mini dengan nama latin Solanum melongena. Taksonomi Kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum melongena. Peran dalam pertanian yang pertama sebagai tanaman hortikultura di dunia, yang kedua sebagai tanaman yang cocok ditanam dalam skala kecil. Tanaman ini berumak atau tanaman herba dengan tinggi sekitar 0,5 hingga 1 meter, tergantung jenisnya. Daunnya berbentuk bulat atau lonjong, berwarna hijau dan permukaannya bisa terasa kasar atau berbulu tipis. Buahnya berbentuk kecil, mirip bola atau lonjong, dengan warna kulit yang bisa beragam seperti ungu, putih, hijau, atau kombinasi dari warna tersebut. Batangnya memiliki banyak cabang dan pada beberapa jenis terdapat duri halus. Selanjutnya ada rumput benggala ya, atau Megothyrsus maximus, yaitu taksonominya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Megathyrsus, spesies Megathyrus maximus. Rumput benggala adalah rumput yang tumbuh setahun sekali, tumbuh cepat, bisa mencapai tinggi 2 meter 3 meter, batangnya tegak dan beruas, daunnya berbentuk seperti pita panjang, teksturnya kasar, ujungnya tajam, permukaan daun berambut halus, sedangkan bagian pelepah daun memeluk batang dengan ligula yang saat matang. Akarnya berbentuk serabut dan cukup dalam sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah, terutama di daerah tropis yang hujannya tinggi. Peran dalam pertanian yaitu sebagai pakan ternak, mampu meningkatkan ketersediaan pakan berkualitas, memperbaiki struktur tanah, dan mendukung keberlangsungan usaha pertanian. Lalu ada kesimpulan. Dari penyusunan herbarium terhadap spesimen tanaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumentasi morfologi dan taksonomi adalah langkah fundamental untuk memahami identitas dan potensi agronomi tanaman. Tanaman-tanaman yang ditelaah memperlihatkan ragam peran dalam sistem pertanian, dari tanaman pangan utama padi, jagung, hortikultura, cabai, terong mini, daun bawang, sayuran lokal, kenikir, tanaman pelengkap atau hiburan, miana, hingga vegetasi tepi lahan atau gulma, anting-anting, rumput bebekan. Dengan memiliki herbarium, peneliti, petani, dan pengelola lahan dapat mengacu pada dokumentasi yang valid untuk pemulihan, konservasi, diversifikasi tanaman, serta pengembangan sistem agroekosistem yang lebih berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.